Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin Masjid Baitur Rahman yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali berkumpul di sini bersama-sama. Di sini datang ke masjid ini guna melanjutkan pembahasan tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak lupa juga semoga salawat dan salam senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Malam hari ini kita akan membahas tentang peristiwa hijrah ke negeri Habasyah. Peristiwa hijrah ke negeri Habasyah ini adalah peristiwa penting dan bicara tentang kehidupan Rasulullah, bagaimana perjuangan beliau, pasti tidak bisa melewati bagian ini, bagian tentang peristiwa hijrah ke negeri Habasyah. Peristiwa hijrah ke negeri Habasyah ini terjadi setelah para sahabat Rasulullah mendapatkan gangguan yang banyak. Ada yang disakiti secara fisik, ada yang dihina, ada yang direndahkan, ada yang dicaci maki dan seterusnya. Jadi setelah itu terjadilah peristiwa ini, hijrah ke negeri Habasyah. Kalau kita urutkan, maka kurang lebih seperti ini. Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul umur 40 tahun. Setelah itu beliau berdakwah secara sirriyah, hanya mengajak orang-orang yang beliau kenal saja atau orang-orang yang dikenal baik dan mau menerima kebaikan. Dakwah secara sirriyah ini berlangsung selama 3 tahun. Jadi bisa kita katakan Rasulullah berdakwah secara sirriyah sampai beliau berumur 44 tahun. Lalu Rasulullah diperintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Beliau diperintah untuk berdakwah secara terang-terangan, maka beliau pun mulai berdakwah secara terang-terangan. Ini dimulai ketika Rasulullah berumur 44 tahun atau jalan 45 tahun.
Nah, sejak saat itu, sejak Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, muncul gangguan, muncul cobaan yang menimpa beliau dan khususnya sahabat-sahabat beliau. Lebih khusus lagi, sahabat-sahabat beliau yang dari kalangan budak atau bekas budak. Sampai telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, terbunuh pada waktu itu karena diganggu oleh orang-orang musyrikin seorang wanita mulia yang bernama Sumayyah. Sumayyah dibunuh oleh Abu Jahal. Setelah itu menyusul suaminya Yasir. Mereka berdua dibunuh oleh Abu Jahal dan teman-temannya karena mereka suami istri, Yasir dan Sumayyah, menolak untuk kembali menyembah berhala-berhala yang ada. Ini salah satu contoh bagaimana korban jiwa jatuh karena mengikuti apa yang Rasulullah ajak. Jadi dari waktu Rasulullah berumur 44 tahun terjadi gangguan-gangguan yang seperti itu. Dan itu terus berlangsung sampai kemudian Rasulullah menginjak umur 45 tahun. Taib. Sekarang kita baca kitab Ar-Rahiqul Mahtum karya Sofi Rahman Al-Mubarakfuri tentang peristiwa hijrah ke negeri Habasyah. Qala rahimahullah, berkata Al-Mubarakfuri, al-hijratu al-ula ilal Habasyati. Hijrah pertama ke negeri Habasyah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, yang namanya hijrah itu secara bahasa artinya al-intiqal, berpindah. Al-hijrah adalah berpindah. Hijrah itu berpindah. Berpindah. Tetapi maksudnya di sini bukan hanya sekedar pindah. Yang dimaksud dengan hijrah di sini pindah dari satu tempat yang itu mungkin kampung halaman ke tempat lain. Ke tempat lain guna menyelamatkan agama, guna menyelamatkan iman. Ketika dia dapati di kampung halamannya atau di kota tempat dia hidup, dia tidak bisa beragama dengan tenang, dia nggak bisa beribadah kepada Allah dengan tenang, maka dia hijrah ke tempat baru, dan mungkin tempat baru itu menjadi kampung halaman yang baru. Nah, ini pada asalnya istilah hijrah. Dan kalau seperti ini maksud hijrah, maka yang namanya hijrah itu adalah satu ibadah. Adalah satu ibadah. Karena yang namanya ibadah itu segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik itu tampak ataupun tidak, baik itu kelihatan oleh mata-mata manusia ataupun tidak kelihatan oleh mata-mata manusia. Jadi menyelamatkan iman, menyelamatkan akidah, menyelamatkan agama dengan cara pindah dari satu tempat yang dia tidak bisa menjaga iman agamanya dengan baik ke tempat lain yang dia bisa menjaganya, maka ini termasuk diantara ibadah. Tentu saja bicara tentang hijrah atau hijrah, maka ini sudah dilakukan oleh para nabi sejak zaman dahulu. Kita masih ingat bagaimana Nabi Ibrahim hijrah dari kampung halamannya. Nabi Ibrahim itu orang Irak, kemudian berdakwah di sana, ternyata ditolak oleh kaumnya, bahkan beliau hendak dibunuh dengan cara dibakar. Nabi Ibrahim hijrah ke Syam, hijrah ke Syam, pindah kampung halaman ke Syam. Waktu itu Nabi Ibrahim berangkat bersama istrinya Sarah dan keponakannya Nabi Lut alaihissalam. Bertiga mereka hijrah ke Syam. Ini hijrah. Jadi sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah melihat para sahabat, mereka diganggu, mereka diguncang karena mereka beriman dan mengikuti ajakan Rasulullah, terjadilah peristiwa ini. Bicara tentang hijrah ke negeri Habasyah, maka kita dapati hijrah ke negeri Habasyah terjadi dalam dua gelombang. Terjadi dalam dua gelombang.
Nah, ini terkait dengan istilah hijrah. Ada 2 kali hijrah ke negeri Habasyah. Taib. Lalu yang dimaksud dengan negeri Habasyah, ini adalah kesatu kerajaan. Kerajaan Nasrani, kerajaan Kristen yang tunduk kepada Kaisar Romawi. Kerajaan ini disebut dengan kerajaan Habasyah. Kerajaan ini seperti halnya kerajaan-kerajaan zaman dahulu. Dia bisa bertambah atau berkurang wilayah kekuasaannya. Pada waktu itu kerajaan Habasyah sedang dalam masa yang sangat maju, sehingga ada kemungkinan kerajaan Habasyah waktu itu di zaman sekarang ini adalah kerajaan yang menempati negara Ethiopia dan negara Sudan. Jadi waktu itu mungkin sedang luas kerajaan Habasyah menguasai wilayah-wilayah yang sekarang di sana berdiri negara Ethiopia dan negara Sudan. Tadi sudah kita sebutkan, Habasyah adalah kerajaan Kristen, kerajaan Nasrani. Setiap raja Habasyah disebut dengan gelar An-Najasyi. Jadi tolong dipahami baik-baik, terutama bagi yang mencatat, ikhwan atau akhwat, aba ataupun ummahat. Yang namanya Raja Habasyah itu panggilannya, sebutannya adalah An-Najasyi. Jadi An-Najasyi itu bukan nama, karena setiap raja yang berkuasa biasanya ada gelar atau sebutannya. Contoh Raja Romawi, sebutannya adalah Kaisar. Raja Alexandria, sebutannya adalah Mukaukis. Raja Persia, sebutannya adalah Kisra. Nah, ini Raja Habasyah sebutannya adalah An-Najasyi. Jadi siapa saja yang menjadi Raja Habasyah pasti dipanggil atau disebut dengan An-Najasyi. Pada waktu itu An-Najasyi yang berkuasa bernama Ashamah. Nah, ini baru nama asli. An-Najasyi yang berkuasa waktu itu bernama Ashamah. Ashamah ini dikenal sebagai sosok laki-laki yang adil. Adil itu artinya tidak zolim. Karena adil lawan katanya adalah zolim, semena-mena, suka berbuat aniaya. Raja yang berkuasa waktu itu adalah seorang yang adil, dan soleh. Karena taat kepada ajaran agamanya, Allah jadikan raja ini memiliki sifat adil. Keadilan sang raja itu sudah terdengar kemana-mana, termasuk ke Jazirah Arab, termasuk ke kota Mekah. Taib. Ini judul yang dibawakan di sini. Kemudian kata Al-Mubarakfuri, kanat bidayatul i'tidaati fi awasitin aw awahiris sanati rabiati minan nubuwah. Permulaan penindasan-penindasan, gangguan-gangguan yang menimpa Rasulullah dan para sahabat itu dimulai pada pertengahan atau pada akhir tahun keempat kenabian. Jadi Rasulullah berumur 44 tahun terjadi gangguan-gangguan yang seperti ini. Badat dhaifah. Gangguan-gangguan tersebut memang mulainya dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut, dilancarkan dengan cara yang tidak kasar. Thumma lam tazal tashtaddu yauman fa yauman wa syahran fa syahran. Lalu bertambah hari, bertambah bulan, gangguan-gangguan yang ditimpakan oleh orang-orang Quraisy itu semakin menjadi-jadi. Semakin lama semakin parah, semakin lama semakin naik levelnya. Jadi yang awalnya cuma diolok-olok, cuma diancam, cuma dicaci maki, makin lama makin parah. Mulai dipukul, mulai ditampar, dan seperti yang telah kita sebutkan pada pertemuan terakhir, ada yang disiksa, ada yang dibunuh, ada yang dibikin cacat permanen.
Ini gangguan yang menimpa sebagian sahabat waktu itu. Dan Rasulullah sebagai pemimpin mereka, orang yang mengajak mereka, guru yang mengajari mereka, Rasulullah tahu kabar tentang sahabat-sahabat beliau yang disiksa atau diganggu. Dan beliau menghibur mereka, menahan mereka, menyuruh mereka untuk bersabar. Sabron, bersabar, bersabar. Karena memang itulah perintah yang datang dari Allah. Hatta tafaqamat fi awasitis sanatil khamisah, sampai kemudian gangguan-gangguan tersebut semakin menghebat di pertengahan tahun kelima tahun kelima kenabian. Jadi berjalan 1 tahun, di pertengahan tahun kelima dari tahun kenabian, ketika Rasulullah berumur 45, gangguan-gangguan tersebut semakin menghebat, semakin dahsyat. Dan Rasulullah pun kemudian kasihan. Beliau enggak tega melihat sebagian sahabat beliau diganggu sedemikian rupa. Wa fi hadhihi zurub nazalat suratuz Zumar tushiru ila ittihadhi sabilil hijrah wa tu'linu bi anna ardallahi laysat bidayyiqah. Lalu di pertengahan tahun kelima dari tahun kenabian, turun surat Az-Zumar. Turun surat Az-Zumar. Surah Az-Zumar ini turun di kota Mekkah. Turun surah Az-Zumar. Yang di surah Az-Zumar itu ada isyarat dari Allah supaya mereka, orang-orang beriman, siapa saja, mencari cara, mencari jalan untuk menyelamatkan agamanya, untuk menyelamatkan imannya. Karena kita manusia, Allah kasih akal, tetapi di satu sisi Allah kasih keterbatasan. Sehingga dalam kondisi seperti itu, agama, iman itu nomor 1. Agama atau iman itu nomor 1. Ketika seseorang merasa dirinya nggak akan kuat, nggak akan tegar dengan iman yang telah dimiliki, maka pada waktu itu dia harus mencari cara menyelamatkan imannya, menyelamatkan agamanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tolong diperhatikan. Begitu juga anak-anak, remaja-remaja, anak-anak muda, tolong diingat. Sesuatu yang berharga pada diri kita adalah iman. Sesuatu yang paling berharga pada diri kita adalah iman. Nikmat yang besar yang ada pada diri kita itu bukan harta, itu bukan kesehatan, itu bukan jabatan, gaji pokok atau gaji rutin tiap bulan, bukan. Tetapi iman, agama. Para ulama zaman dahulu, mereka ketika mendengar kabar salah seorang temannya mendapatkan musibah, mereka akan bertanya, musibah apa yang menimpa? Cobaan apa yang menimpa? Kalau yang didapati cobaan atau musibah tersebut sesuatu yang menimpa fisik, sesuatu yang menimpa harta, sesuatu yang menimpa dunia, mereka akan menguatkan dan mendoakan dan juga bersyukur. Karena musibah dan cobaan tersebut tidak menimpa agamanya. Maksudnya musibah menimpa agama itu contohnya seseorang tiba-tiba suatu hari mendapatkan omongan ini dan itu, lalu dia menjadi ragu dengan apa yang dia yakini, lalu kemudian goyah, lalu kemudian melakukan hal-hal yang itu tidak dipantas dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah. Nah, ini musibah dalam agama. Musibah yang menimpa duniawi seseorang itu belum seberapa dibandingkan dengan musibah yang menimpa agama, iman seseorang. Makanya, ya, musibah paling besar itu adalah musibah yang menimpa iman seseorang. Contoh paling gampang, ya, yang sering terjadi di tengah-tengah kita adalah ketika kita dapat, ya, ada teman kita, ada saudara kita yang dulunya dia ini nyantri, yang dulunya dia ini rajin datang ke pengajian-pengajian, yang dulunya dia ini rajin menunaikan amal-amal solih. Tiba-tiba suatu hari kita dengar dia misalnya mulai sholatnya bolong-bolong,
mulai dia meyakini nggak masalah kalau nggak saum Ramadan, mulai meyakini nggak apa-apalah kita misalnya melakukan hal-hal yang itu biasa dilakukan oleh umat non-muslim, seperti misalnya pakai apa? Baju Sinterklas, nggak apa-apa, ini mah cuma baju, cuma aksesoris. Nah, ini bahaya, ini musibah besar. Mungkin dia sehat, mungkin dia kaya, mungkin dia punya gaji pokok, punya tunjangan ini, tunjangan itu, anak istrinya sehat-sehat semua, rezeki mereka lancar. Tapi ketika dia mendapatkan seperti itu, itulah musibah paling besar. Musibah itu menimpa agamanya. Dia misalnya tiba-tiba suatu hari bikin status, kemudian bikin status secara terang-terangan. Di situ dikatakan semua agama itu sama. Sudahlah, nggak usah terlalu ngoyo, nggak usah terlalu ngotot. Semua agama sama. Na'udzubillah. Ini musibah yang menimpa imannya, agamanya. Dulunya dia bagus, dulunya dia hadir di majlis-majlis kajian, dulunya dia rajin sholat, tiba-tiba sholatnya mulai bolong-bolong, tiba-tiba bikin status kayak tadi, semua agama sama, Tuhan yang disembah oleh orang-orang non-muslim itu sama, semua agama sama, semua pemeluk agama bakal masuk surga. Nah, yang kayak gini musibah besar. Musibah ini menimpa agama dan imannya. Jadi, bapak-bapak dan ibu jamaah sekalian, kok nyampe ke situ ya? Baik. Jadi, Rasulullah SAW beliau nggak tega melihat sebagian sahabat beliau mendapatkan siksaan, mendapatkan penindasan, dan beliau semakin gak tega ketika beliau mendengar kabar ada sahabat beliau yang terbunuh, ada sahabat beliau yang cacat permanen, dan seterusnya. Lalu turunlah surah Az-Zumar. Di dalam surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa ta'ala isyaratkan tentang hijrah menyelamatkan agama. Lalu Allah isyaratkan juga, Allah umumkan bahwasanya bumi Allah itu tidak sempit, bumi Allah itu luas. Seperti misalnya di surah Az-Zumar ayat ke-10, Allah Ta'ala berfirman, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Dan bagi orang-orang yang berbuat baik di kehidupan dunia ini ada pahala yang melimpah. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Bumi Allah itu luas, tidak sebesar kota Mekah. Wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah ini luas, membentang dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang bersabar yang Allah kasih balasan tanpa batas. Jadi di ayat ini, ayat ke-10, Allah singgung tentang fakta bumi Allah ini luas. Bumi Allah ini tidak sebesar Mekah. Artinya kalau kita tidak bisa beragama dengan tenang di Mekah, bisa pindah negeri, bisa hijrah, bisa pergi ke tempat lainnya, yang penting agama dan imannya selamat. Karena tadi sudah kita sebutkan, musibah terbesar itu adalah musibah yang menimpa agama dan iman seseorang. Nah, turun surah Az-Zumar, kemudian ada isyarat-isyarat seperti itu dari Allah, maka Rasulullah SAW mengizinkan kepada para sahabat beliau yang mampu untuk hijrah, untuk pindah kampung halaman, untuk mencari tempat supaya iman dan Islamnya itu terjaga, terselamatkan. Maka para sahabat Rasulullah pun mulai bersiap-siap untuk hijrah. Kata Al-Mubarakfuri rahimahullah, penulis kitab ini, wa fi Rajab
sanata khamsin minan nubuwah hajaro awwalu faujin minas sahabah ilal Habasyah. Pada bulan Rajab tahun kelima dari tahun kenabian, gelombang pertama dari kalangan sahabat Rasulullah hijrah ke negeri Habasyah. Gelombang pertama ini mukawwanan min ithna asyara rajulan wa arba'a niswatan. Gelombang pertama ini terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Ra'isuhum, pemimpin mereka adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bersama istrinya putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah. Mereka berangkat di bulan Rajab. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, disebutkan di sini rombongan pertama ini berangkat di bulan Rajab. Kenapa harus bulan Rajab? Kenapa enggak bulan Sya'ban? Kenapa enggak bulan Jumadal Ula dan seterusnya? Jawabannya karena bulan Rajab adalah salah satu bulan dari bulan-bulan haram. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, jangan pernah lupa kita punya 4 bulan haram. 4 bulan haram ini adalah 4 bulan yang Allah muliakan, yang di situ amal ibadah Allah lipat gandakan, dan sebaliknya perbuatan dosa dan maksiat dilipat gandakan juga balasannya. Di bulan haram pada waktu itu manusia mereka diminta untuk tidak menumpahkan darah orang lain, tidak mencaci maki orang lain. Bahkan dulu di zaman jahiliyah orang-orang Arab di bulan haram mereka bisa bertemu dengan pembunuh bapak-bapak mereka. Ummahat, akhwat yang di atas, tolong perhatikan. Ada 4 bulan haram Allah tetapkan sejak zaman dahulu. 4 bulan haram ini adalah 4 bulan mulia. Di 4 bulan haram itu mereka, orang-orang yang bermusuhan itu menahan diri mereka. Bahkan mereka bisa ketemu, bisa bicara dengan orang yang telah membunuh keluarga mereka di bulan haram. Karena bulan haram adalah bulan mulia. Orang-orang Arab mereka menahan diri dari mencaci maki, dari membunuh atau memukul orang lain di bulan haram. Nah, ketika masuk bulan Rajab tahun kelima dari tahun kenabian, 16 orang sahabat Rasulullah ini berangkat menuju Habasyah. Mereka berharap kalau misalkan mereka tertangkap oleh orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak akan dibunuh, mereka tidak akan dipukuli, mereka tidak akan disiksa. Mereka pun berangkat di bulan Rajab, salah satu bulan dari bulan-bulan haram. Mereka berangkat pada waktu itu keluar dari kota Mekah dengan cara mengendap-endap, dengan cara bersembunyi-sembunyi di waktu malam. Mereka menjadikan kegelapan malam sebagai tameng mereka supaya tidak terlihat oleh orang-orang kafir Quraisy, supaya mereka sampai ke tepi pantai Laut Merah, dan dari sana mereka berangkat menuju negeri Habasyah. Habasyah itu jangan sampai lupa ada di benua Afrika. Nah, hadirin jamaah sekalian, perlu diperhatikan bagaimana mereka waktu itu betul-betul berusaha keras menyelamatkan agama mereka, menyelamatkan iman mereka. Mereka orang-orang pertama dari umat ini yang memeluk agama Islam ini, dan perjuangan mereka tentu saja tidak tertandingi, tidak terbayangkan oleh kita yang hari ini dengan mudah beragama dan beriman. Mereka sembunyi-sembunyi mengendap-endap keluar dari kota Mekah di bulan haram untuk tiba di tepi pantai Laut Merah. Sesampainya di sana mereka dapati, dan memang Allah takdirkan, ada 2 kapal pedagang yang sedang bersandar. 2 kapal ini sedang bersiap-siap hendak berangkat kembali ke benua Afrika menuju Habasyah.
Maka rombongan sahabat ini, rombongan para sahabat yang hijrah ini, mereka pun segera menyewa kapal-kapal tersebut, menumpang kapal-kapal tersebut untuk pergi ke Habasyah. Pada waktu itu setiap orang dicas, dikasih beban untuk naik kapal itu harus bayar setengah dinar. Harus membayar setengah dinar. Setengah dinar itu seharga seperti 1,5 juta rupiah sekarang ini. Tentu saja ini nilai yang besar. Nilai yang besar untuk menyeberangi Laut Merah supaya sampai ke benua Afrika. Tetapi mereka lakukan itu untuk menyelamatkan agama mereka, untuk menjaga iman mereka. Mereka nggak peduli meskipun harta mereka harus dikorbankan, meskipun mereka harus merogoh kocek mereka dalam-dalam membayar kapal itu supaya bisa selamat tiba di Habasyah. Mereka pun berangkat dan mereka pun tiba di negeri Habasyah dengan selamat. Sesampainya di Habasyah, mereka ber-16 diterima dan disambut oleh sang raja. Sang raja pun memberikan perlindungan kepada mereka sehingga mereka bisa tinggal di Habasyah dengan tenang dan nyaman, bebas melakukan ibadah-ibadah mereka. Nah, ini perjalanan pertama menuju negeri Habasyah. Dan jangan sampai lupa, mereka dipimpin oleh sahabat Utsman bin Affan yang dalam hal ini terhitung sebagai salah seorang menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga dirahmati oleh Allah. Ini cerita pertama. Dari cerita ini mudah-mudahan kita bisa menarik pelajaran penting betapa berharganya agama dan iman seseorang, sehingga bagi kita semua mudah-mudahan kita tidak menyia-nyiakan iman yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak menyia-nyiakan status agama Islam yang ada di KTP kita. Karena kebanyakan kita ketika mendapati suasana yang enak, tenang, aman, nggak ada gangguan, kita menjadi manusia-manusia yang lalai, sholat telat, kemudian zikir jarang, kemudian yang anak-anak atau yang remaja berbakti kepada orang tua setengah hati. Begitu juga orang tua, yang ayah atau yang ibunya, semua kenikmatan, semua situasi dan kondisi yang dialami bersama seperti sekarang betul-betul melupakan diri dari daratan yang diinjak, sehingga menyia-nyiakan misalnya apa yang Allah wajibkan. Misalnya contoh, ibu-ibu ada kewajiban untuk menutup aurat, untuk berhijab, untuk berbusana yang sopan, berhijab wanita muslimah, tetapi lalai. Begitu juga yang bapak-bapak. Dan tentu saja ini juga berlaku bagi kita pribadi. Bagaimana misalkan sekarang kita dapati banyak bapak-bapak, teman-teman kita, mereka lalai dalam berbagai macam segi kehidupan. Contoh paling gampang, menjaga pandangan, menjaga mata. Ini sesuatu yang dianggap sepele, ya, dianggap sepele. Padahal yang seperti itu adalah sesuatu yang sifatnya dosa dan maksiat. Nah, di tengah-tengah situasi seperti kita alami sekarang ini, aman, tenang, nyaman, hidup enak, kemudian segala sesuatunya mudah, itu semua bisa membuat kita terkikis dalam masalah iman, dalam masalah agama yang kita peluk. Kita merasa sudah cukup dengan datang ke masjid sholat 5 waktu. Kita sudah merasa cukup dengan keyakinan di dalam dada bahwasanya Allah sang pencipta alam semesta ini. Kita lalai dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya sepele, padahal itu bisa menggerogoti iman kita,
bisa menggerogoti agama yang kita yakini sekarang. Seperti tadi kita sebutkan, misalnya dosa-dosa yang kita anggap sepele. Dosa-dosa yang kita anggap sepele dan semisalnya dan sebagainya. Taib, sudah sebentar lagi masuk ya? 2 menit lagi. Taib. Hadirin jamaah sekalian, ini rombongan pertama yang berangkat ke negeri Habasyah. Mereka dengan serius, dengan sekuat tenaga menyelamatkan iman dan agama mereka. Mereka tiba di negeri Habasyah dengan selamat. Taib. Ternyata para sahabat tersebut, rombongan pertama yang tiba di negeri Habasyah itu tinggal di sana tidak lama. Memang mereka nyaman, tenang, bisa beribadah dengan aman di sana. Tetapi yang namanya orang tetap saja dia akan merasa nyaman jika berada di tempat kelahiran, di kampung halaman. Mereka waktu itu berada di negeri Habasyah pun merasakan yang sama. Sebagian mereka mungkin teringat dengan tanah kelahiran mereka Mekah, teringat dengan kampung halaman mereka Mekah, teringat dengan bagaimana mereka biasa melihat Ka'bah, mengelilingi Ka'bah dan seterusnya. Mereka pun tentu saja berharap dan berdoa mudah-mudahan penduduk Mekah mendapatkan iman dan memeluk agama yang sama dengan mereka. Dengan harapan yang seperti itu, dengan kerinduan yang membuncah di dada-dada mereka, tiba-tiba di bulan Ramadan sampai kabar kepada mereka bahwa orang-orang Quraisy mereka sekarang sudah masuk Islam dan sudah ikut sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita ini sampai kepada mereka yang ada di Habasyah, dan berita ini mereka terima dan mereka yakini sebagai sesuatu yang benar, seperti itu adanya. Baik, kita break dulu, kita lanjutkan setelah sholat Isya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita teruskan lagi pembahasan kita di malam hari ini. Tadi sebelum sholat Isya kita telah sampaikan bahwa rombongan pertama sahabat Rasulullah yang hijrah ke Habasyah, mereka akhirnya mendapatkan kabar bahwa orang-orang Quraisy sudah masuk Islam, sudah ikut sujud bersama Rasulullah. Dan kabar itu mereka terima dan mereka percaya begitu saja. Padahal sebenarnya kabar yang dimaksud tidak seperti itu. Kabar yang sampai kepada mereka tidak seperti itu. Al-Mubarakfuri beliau menyebutkan di sini, wa fi Ramadan min nafsis sanah kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal haram. Jadi di bulan Ramadan 2 bulan setelah rombongan pertama hijrah ke Habasyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar menuju Masjidil Haram, menuju ke sekitar Ka'bah. Wa fihi jam'un kabirun min Quraisyin. Pada waktu itu di sekitar Ka'bah ada sejumlah tokoh Quraisy. Ada sejumlah tokoh Quraisy, mereka musyrikin, mereka sedang berkumpul di sekitar Ka'bah. Fihim sadatihim, fihim sadatuhum wa kubarauhum.
Pada waktu itu ada para pemimpin Quraisy, ada sesepuh Quraisy. Mereka sedang duduk-duduk sekitar Ka'bah, dan itu di bulan Ramadan. Faqama fihim, lalu tiba-tiba Rasulullah datangi mereka. Rasulullah berdiri di tengah-tengah mereka. Wa faja'ahum bitilawati suratin Najm. Lalu Rasulullah kagetkan mereka dengan membacakan ke tengah-tengah mereka surat An-Najm. Hadirin jamaah sekalian, surat An-Najm adalah surat Makkiyah, surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Surah An-Najm termasuk di antara surat yang memiliki keindahan dalam kalimat-kalimat yang ada di sana. Rasulullah bacakan surah An-Najm ke hadapan orang-orang Quraisy, terutama di hadapan tokoh-tokoh dan sesepuh Quraisy. Maka ketika Rasulullah bacakan ayat per ayat, mereka pun segera takjub dan kemudian terkesima dengan ayat-ayat yang ada di dalam surat An-Najm. Dan ini bisa dimaklumi karena mereka, tokoh-tokoh dan para sesepuh itu, sampai saat itu belum pernah mendengar bacaan Al-Quran secara langsung dari lisan Rasulullah. Mereka sebagaimana yang Allah katakan di surat Fussilat ayat 26, La tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taglibun. Jadi sesama musyrikin Quraisy, mereka berpesan satu sama lain, jangan kalian dengarkan bacaan itu, apa yang disampaikan oleh Muhammad, dan berpalinglah darinya. Jadi mereka sudah sejak Rasulullah berdakwah pertama kali berpesan satu sama lain untuk jangan sampai mendengarkan apa yang dibacakan oleh Muhammad. Hindari Muhammad. Jangan dengar apa yang diucapkannya, jangan dengar apa yang dibacanya, berbahaya. Mereka sampaikan satu sama lainnya, sehingga bisa dikatakan 5 tahun Rasulullah berdakwah, orang-orang kafir Quraisy kebanyakan belum pernah mendengarkan bacaan Quran langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasulullah ujuk-ujuk datang ke tengah-tengah mereka lalu membacakan surah An-Najm, itulah pertama kalinya mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran langsung dari lisan Rasulullah. Maka mereka pun takjub, terkesima. Mereka waktu itu dalam kondisi duduk mendengarkan ayat per ayat yang ada di surah An-Najm. Mereka dengarkan, mereka simak. Pada waktu itu para sahabat Rasulullah yang ada di sekitar sana, mereka pun mendekat, ikut menyimak bacaan Rasulullah, ikut menyimak lantunan surah An-Najm yang keluar dari lisan Rasulullah. Mereka menyimak dengan khusyuk. Mereka memasukkan apa yang mereka pahami dari ayat-ayat tersebut ke dalam hati-hati mereka, sampai kemudian mereka tiba di bacaan Rasulullah pada ayat terakhir di surah An-Najm. Kata Al-Mubarakfuri, hatta idza tala fi khawatimi hadhihi surah, sampai kemudian mereka tiba di ayat terakhir yang dibaca oleh Rasulullah, yaitu ayat terakhir surah An-Najm yang berbunyi fasjudu lillahi wa'budu. Maka sujudlah kalian kepada Allah dan ibadahilah Allah saja. Ini ayat ke-62 surah An-Najm, ayat terakhir. Jadi bisa dibayangkan, mereka simak dari ayat pertama, lalu ayat kedua, ayat ketiga, terus begitu sampai lalu tiba di ayat terakhir. Maka pada waktu itu hati mereka terbang. Mereka khusyuk mendengarkan, mereka khusyuk menyimak. Lalu sampai di ayat terakhir, Allah Ta'ala berkata di ayat terakhir itu, maka sujudlah kalian kepada Allah dan ibadahi Allah saja. Rasulullah pun kemudian sujud, para sahabat sujud, dan orang-orang kafir Quraisy pun ikut sujud. Lam yatamalak ahadun nafsahu hatta kharra sajidan.
Tidak seorang pun di antara tokoh-tokoh Quraisy itu, sesepuh Quraisy itu yang bisa menguasai hati mereka, yang bisa menguasai jiwa mereka, saking larutnya mereka dalam menyimak bacaan Al-Quran, terkhusus surat An-Najm yang dibaca oleh Rasulullah. Mereka tidak mampu menguasai hati mereka terbang, dan mereka pun satu persatu langsung sujud di tempat mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Dan memang surah An-Najm ayat terakhirnya itu adalah ayat sajdah. Ayat yang kalau kita baca ayat tersebut disunnahkan untuk sujud. Biasanya kita sebut sujud ini dengan sujud tilawah. Sujud yang dilakukan ketika kita membaca ayat-ayat sajdah. Salah satunya ayat terakhir surat An-Najm. Mereka orang Arab, mereka orang Quraisy, dan Al-Quran turun dalam bahasa mereka, sehingga mereka tanpa perlu tafsir, mereka memahami ayat-ayat tersebut, merasuk ke dalam jiwa mereka, masuk ke relung hati mereka. Mereka pun sujud, tidak mampu menguasai diri mereka. Pada waktu itu yang tersaji pemandangan di sekitar Ka'bah, Rasulullah sujud dikelilingi oleh para tokoh dan sesepuh Quraisy. Mereka sujud semua. Nah, inilah kabar sebenarnya yang kemudian sampai kepada sahabat-sahabat yang ada di Habasyah dalam versi yang lain. Orang-orang yang ada di Habasyah, para sahabat yang ada di Habasyah, mereka menerima kabar itu bahwa orang-orang Quraisy sekarang sudah sujud bersama Rasulullah. Mereka telah masuk Islam. Jadi tentu saja ada pergeseran dalam kabar tersebut. Sujud iya, tetapi masuk Islam belum. Dan memang seperti inilah yang namanya ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, mampu menguasai orang-orang yang menyimaknya dengan benar, untuk kemudian bisa seperti ini, larut, terbang, khusyuk, kemudian sujud ketika Allah perintahkan sujud dalam salah satu ayatnya. Sampai kabar ini kepada orang-orang yang ada di Habasyah, maka mereka pun bersiap-siap, mereka pun bergembira, mereka mendapatkan kabar gembira, orang-orang di kampung halaman mereka telah masuk Islam. Mereka pun pulang. Mereka pulang di bulan Syawal. Jadi kabar ini sampai, lalu di bulan Syawal mereka pulang ke Mekah. Mereka menggambarkan di dalam benak-benak mereka bagaimana orang-orang Quraisy telah ikut sholat bersama Rasulullah, telah menerima dakwah Rasulullah yang selama ini selalu menentang apa yang Rasulullah sampaikan. Ternyata ketika mereka tiba di tepi pantai, lalu melanjutkan perjalanan darat sampai kemudian hampir tiba di perbatasan kota Mekah, ternyata mereka dapati kabar yang sebenarnya. Dan inilah cobaan yang menimpa mereka. Sehingga pada waktu itu ketika mereka sudah pulang melewati lautan sampai ke perbatasan kota Mekah dan mendapati kenyataan sebenarnya, maka tidak ada cara kecuali mereka masuk ke dalam kota Mekah. Mereka pun masuk ke kota Mekah dan mendapati kenyataan sebaliknya. Mereka melihat orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy sekarang semakin menjadi-jadi daripada sejak mereka tinggalkan Mekah sebelum mereka hijrah ke Habasyah. Nah, ini peristiwa yang menutup hijrah pertama ke negeri Habasyah. Setelah mereka tiba di Mekah, lalu mereka mendapati perlakuan yang lebih tidak mengenakan dari orang-orang Quraisy, maka Rasulullah mengizinkan para sahabat beliau untuk kembali hijrah ke negeri Habasyah. Kata Al-Mubarakfuri, wasta'addal muslimuna lil hijrati marratan ukhra. Maka para sahabat kaum muslimin, mereka pun bersiap-siap untuk kembali berangkat di kali lainnya menuju Habasyah. Walakin kanat hadhil hijrah ats-tsaniyah asyaqqa min sabiqatiha. Ternyata proses untuk hijrah kedua ini ke Habasyah lebih berat,
lebih susah, lebih sulit daripada yang didapat oleh rombongan pertama. Maka pada waktu itu kita dapati cerita bagaimana para sahabat kali ini mereka berangkat ke negeri Habasyah tidak dalam satu rombongan. Ada yang berangkat bersama keluarganya, ada yang berangkat sendiri-sendiri, ada yang berangkat dengan teman dekatnya, ada yang berangkat dengan saudara kandungnya, dan seterusnya. Mereka tidak satu rombongan sebagaimana rombongan pertama, karena mereka menghindari pantauan dan incaran orang-orang kafir Quraisy. Jadi pada waktu itu sejak bulan Syawal sampai masuk tahun ke-6 dari tahun kenabian, mereka berangkat ke Habasyah secara sembunyi-sembunyi, kelompok per kelompok, keluarga per keluarga, tidak satu rombongan sekaligus. Dan dalam upaya mereka hijrah kedua kalinya ke negeri Habasyah, ternyata kali ini mereka berangkat selama rentang waktu yang ada itu dalam jumlah yang banyak. Jadi bayangkan dari bulan Syawal sampai bulan Syawal tahun depannya berangkat secara kelompok-kelompok, sembunyi-sembunyi, sebanyak 83 orang laki-laki dan 19 orang perempuan, atau 18 orang perempuan. Jadi rombongan kedua kali ini atau gelombang kedua ini lebih banyak daripada gelombang pertama. Kalau kita total jumlah mereka berjumlah 100 lebih sahabat Rasulullah yang berangkat ke Habasyah. Kali ini rombongan kedua ini atau gelombang kedua ini mereka dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka berangkat dan kemudian tiba masing-masing di Habasyah dengan selamat. Hadirin jamaah sekalian, ketika para sahabat berangkat seperti itu, dan tadi kita sebutkan jumlah mereka lebih dari 100 orang, maka bisa dibayangkan jumlah para sahabat yang ada di kota Mekah pada waktu itu berkurang drastis. Yang awalnya mereka banyak, dengan berhijrah ke Habasyah gelombang kedua ini, maka langsung turun drastis, langsung menjadi sedikit, dan orang-orang kafir Quraisy pun mereka tidak tinggal diam. Mereka tidak melewatkan kesempatan kali ini. Kalau pada kesempatan pertama mereka biarkan sahabat-sahabat Rasulullah hijrah ke Habasyah, maka yang kedua ini mereka tidak tinggal diam. Mereka menyiapkan satu cara untuk mempengaruhi penguasa Habasyah supaya mereka memulangkan sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi tantangan hijrah kedua ke negeri Habasyah lebih berat, lebih sukar dibandingkan tantangan yang didapat oleh sahabat-sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah pertama kali. Pada waktu itu orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy mengutus 2 orang di antara mereka. 2 orang ini adalah sahabat, atau 2 orang ini adalah Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. 2 orang ini diutus setelah dipilih dari orang-orang yang ada. 2 orang ini diutus dengan misi mempengaruhi penguasa Habasyah supaya mengembalikan para sahabat Rasulullah ke Mekah. 2 orang ini berangkat menuju Habasyah sambil membawa hadiah-hadiah yang sangat banyak. Di antara hadiah yang mereka bawa waktu itu adalah berlembar-lembar kulit hewan. Karena di antara komoditas perdagangan orang-orang Mekah adalah kulit hewan, kulit unta. Nah, waktu itu mereka membawa hadiah yang begitu banyak. Salah satunya itu, rencananya mereka akan berikan hadiah-hadiah itu kepada orang-orang yang ada di sekitar Raja Habasyah. Setelah mereka tiba di Habasyah, maka Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, 2 orang ini segera bertemu dengan para ulama Nasrani yang ada di Habasyah, para uskup. Dikasihkanlah hadiah-hadiah tersebut, diberikanlah kepada mereka. Begitu juga para pembesar kerajaan dari kalangan militer, panglima perang atau pemimpin pasukan, komandan-komandan prajurit, mereka kasih hadiah yang sama. Lalu mereka sampaikan, mereka utarakan niat datang mereka ke sana.
Ternyata pada waktu itu para uskup, kemudian para pemimpin tentara, mereka semuanya satu pandangan setelah dikasih hadiah oleh dua orang utusan ini. Dan memang mereka orang-orang Arab, mereka punya semacam istilah untuk yang namanya hadiah. Hadiah itu kata orang-orang Arab adalah sihir yang tampak. Jadi hadiah adalah sesuatu yang bisa mempengaruhi seseorang, sebagaimana halnya sihir. Bedanya kalau sihir itu tidak kelihatan. Seorang penyihir dengan sihirnya, dia bisa bikin seorang laki-laki benci kepada istrinya. Ketika sihir itu dijalankan tidak kelihatan. Ujuk-ujuk laki-laki itu tiba-tiba nggak suka ke istrinya. Ujuk-ujuk laki-laki itu tiba-tiba benci kepada istrinya. Atau sebaliknya, tiba-tiba seorang laki-laki atau seorang perempuan jatuh cinta kepada orang yang dulu dia benci. Ini sihir. Penyihir melakukan sihirnya, dilemparkan, disampaikan kepada korbannya, lalu terjadi. Tidak kelihatan. Ini sihir. Kalau hadiah, itu bisa mempengaruhi orang yang kita kasih hadiah, sebagaimana orang yang tersihir. Bedanya kalau hadiah kelihatan barangnya. Punten Bapak, tadi sudah saya transfer, coba dicek. Kira-kira minggu depan boleh nggak saya ke sini? Kayak gitu. Boleh nggak minggu depan saya sama keluarga diizinkan masuk ke sana? Ini hadiah. Punten Bapak, punten Ibu, barusan saya sudah bawa ini barang-barangnya, mungkin mudah-mudahan bermanfaat di sini. Tapi tolong ya minggu depan saya tuh pengen acara ini dan itu, tolong dikasih izin. Oh ya mangga silakan. Kan biasanya kayak gitu tuh hadiah. Sihir yang tampak tuh hadiah. Sihir yang tampak itu hadiah. Dan itu pula yang dilakukan oleh dua utusan Quraisy ini. Mereka kasih hadiah yang melimpah kepada para pembesar kerajaan, uskup, pemimpin-pemimpin pasukan, orang-orang di sekitar raja. Kemudian mereka utarakan maksud kedatangan mereka, dan mereka pun mengiyakan, mendukung usaha tersebut. Lalu disampaikanlah di waktu yang telah direncanakan apa yang mereka inginkan kepada sang raja An-Najasyi yang bernama Ashama. Nah, yang di luar dugaan dua utusan ini, ketika disampaikan kepada Najasyi, wahai sang raja, ternyata di negerimu ini telah datang saudara-saudara kami. Mereka ini adalah orang-orang yang meninggalkan keyakinan-keyakinan kami. Mereka ini adalah manusia-manusia yang menolak ajaran nenek moyang kami. Mereka memeluk agama baru, tetapi mereka juga tidak memeluk agama Anda. Mereka ini orang-orang yang patut ditindak. Kami datang ke sini memohon kepadamu supaya orang-orang ini dikembalikan, dipulangkan ke negeri kami, karena mereka telah memecah belah dan meninggalkan keyakinan kami, keyakinan nenek moyang kami. Disampaikan kepada sang raja dengan harapan raja pun kemudian mengiyakan laporan tersebut. Ketika disampaikan pesan itu kepada sang raja, kepada An-Najasyi, para pembesar kerajaan juga memberikan konfirmasi, betul wahai sang raja, mereka ini adalah utusan kaum orang-orang yang sekarang menjadi tamu di negerimu ini. Mereka yang paling tahu tentang tamu-tamumu itu. Mereka menginginkan seperti itu darimu, supaya orang-orang itu dikembalikan, karena mereka telah mengguncang kenyamanan, stabilitas di negeri mereka. Mereka telah mengacak-acak kepercayaan nenek moyang mereka, dan seterusnya. Yang tidak disangka oleh dua utusan ini dan para pembesar kerajaan, sang raja pada waktu itu tidak langsung menerima laporan tersebut. Raja Habasya An-Najasyi yang bernama Ashama ini tidak mengiyakan langsung, tidak menerima secara sepihak laporan tersebut. Beliau dengan sikap adilnya menahan diri. Beliau meminta waktu untuk bicara terlebih dahulu dengan tamu-tamu yang dimaksud. Maka dipanggillah utusan tamu tersebut, sahabat-sahabat Rasulullah. Diminta salah seorang di antara mereka menjadi juru bicara dengan raja. Raja ingin tahu lebih jauh, benarkah yang disampaikan oleh utusan-utusan tersebut?
maka majulah Ja'far bin Abi Thalib mewakili sahabat-sahabat Rasulullah yang ada. Lalu kemudian ditanya oleh sang raja, dan Ja'far pun memberikan jawaban. Tentu saja pembicaraan mereka ini ditengahi oleh seorang penerjemah. Jadi kita sampaikan di sini cerita, ya, mudah-mudahan dipahami ini dalam bentuk, ya, dalam bentuk tanya jawab. Ada penerjemah di antara mereka. Ketika ditanya oleh sang raja, betulkah apa yang disampaikan seperti itu? Betulkah apa yang disebutkan seperti itu? Maka Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjawab dengan jujur, Ayyuhal Malik, wahai sang raja, kunna, kami dulu, kauman ahli jahiliyah, kauman ahla jahiliyah, kami ini dulu adalah satu kaum ahli jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Na'budul asnam, kami dulu menyembah berhala-berhala. Wa na'kulul maita, kami dulu memakan bangkai. Wa na'til fawahish, dulu kami biasa mendatangi perbuatan-perbuatan keji. Wa naqta'ul arham, kami dulu biasa memutus tali silaturahmi di antara kami. Wa nusi'ul jiwar, kami juga biasa berbuat buruk kepada para tetangga. Wa yakulu minnal qawiyyu ad-dha'ifa, orang-orang yang ada di tengah kami yang kuat, dia memakan yang lemah di tengah-tengah kami. Fada'ana, fakunna ala dzalika, dan kami seperti itu kondisi kami. Kami begitu dulu. Hatta ba'atsallahu ilaina rasulan minna, sampai kemudian Allah utus ke tengah-tengah kami seorang utusan, yang utusan tersebut adalah orang kami juga. Na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu, kami tahu orangnya siapa, kami kenal nasabnya, kami tahu kejujurannya, kami tahu sifat amanahnya, kami tahu kesucian hati, kami tahu bagaimana tingkah lakunya. Fada'ana ilallah linuwahidahu wa na'budahu, lalu orang ini yang mengaku sebagai utusan Allah, yang kami kenal siapa dia, dia datang kepada kami, mengajak kami supaya menyembah Allah saja, menyembah Allah satu-satunya, mengibadahi Allah satu-satunya. Wa nakhla ma kunna na'budu nahnu wa abauna min duni minal hijara wal authan. Orang ini mengajak kami untuk meninggalkan apa-apa yang dulu kami biasa ibadahi, apa-apa yang dulu ayah-ayah kami, nenek-nenek moyang kami biasa sembah, dari itu bebatuan dan patung-patung. Wa amarona, laki-laki ini, orang yang kami kenal ini, menyuruh kami bisidqil hadis, untuk jujur ketika bicara, untuk bicara jujur, tidak bohong. Wa ada al amanah, dia mengajak kami untuk menunaikan amanah. Wasilaturrahmi, menyambung tali silaturahmi. Wa husnal jiwar, lalu dia mengajak kami untuk berbuat baik kepada tetangga-tetangga kami. Wal kaffa anil maharim, anil maharam wad dima, dan dia mengajak kami untuk menahan diri dari melakukan yang haram-haram, dari melakukan sesuatu yang menumpahkan darah sifatnya. Wa nahana anil fawahis, dia melarang kami dari perbuatan-perbuatan yang keji. Kata Ja'far kepada sang raja, wa nahana anil fawahis wa qawli zur, dia juga melarang kami dari mengucapkan sesuatu yang dusta sifatnya. Wa akli malil yatim, dia melarang kami dari memakan harta anak yatim. Wa qadhfil muhsanat, dia melarang kami dari menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Wa amarona an na'budallaha wahda la nusyrika bihi syai'a, dia mengajak kami untuk menyembah Allah saja satu-satunya, tidak menyekutukan Allah dalam peribadatan dengan apapun. Wa amarona bis shalah waz zakah, dia mengajak kami, menyuruh kami untuk menegakkan salat dan memberikan sedekah, berinfak. Fa'addada alaihi
umurul Islam. Lalu disebutkan perkara-perkara yang Rasulullah ajak para sahabat itu untuk melakukannya. Disebutkan semuanya kepada sang raja, langsung di depan sang raja, tanpa ditutupi sama sekali. Disampaikan oleh Ja'far kepada sang raja. Baik. Wattaba'nahu ala ma ja'ana bihi min dinillah, maka kami pun mengikutinya atas apa-apa yang dia telah datang dari agama Allah. Fa'abadnallaha wahda falam nusyrik bihi syai'a, maka kami pun menyembah Allah saja, kami tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dan peribadatan. Wa harramna ma harrama alaina, kami haramkan perkara-perkara yang Allah haramkan. Wa ahlalna ma ahallalana, kami halalkan apa-apa yang telah Allah halalkan kepada kami. Disebutkan ini langsung di hadapan sang raja. Fa'adzabuna wa fatanuna an dinina, lalu setelah kami begitu, kami mengikuti apa yang diajak oleh laki-laki itu, tiba-tiba kaum kami, mereka segera mengganggu kami, mereka menyiksa kami, mereka menyakiti kami, mereka memfitnah kami, mencoba mengajak kami supaya keluar dari apa yang baru saja kami pegang seperti itu. Taib. Kaum kami, kata Ja'far, mereka berusaha sekuat mungkin supaya kami kembali menyembah berhala-berhala sebagaimana dulu, meninggalkan peribadahan kepada Allah semata dan mengadakan sesembahan-sesembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum kami juga mengajak kami untuk menghalalkan berbagai macam perkara-perkara yang busuk, perkara-perkara yang tercela. Falamma qaharuna wa zalamuna wadayyaku alaina wa halu bainana wa baina dinina kharajna ila biladik. Ketika mereka telah melakukan seperti itu, memaksa kami, menyiksa kami dan seterusnya, mereka menguasai kami, menzalimi kami, membuat kami sempit tinggal di tempat kami semula, maka kami pun segera berangkat pergi menuju negerimu sekarang, wahai sang raja. Kata Ja'far kepada sang raja, wahtarnaka ala man siwak, dan kami sengaja ke sini, ke negerimu, kami sengaja memilih negerimu daripada negeri-negeri selain negerimu. Warogibna fi jiwarik, dan kami senang sekarang tinggal bertetangga denganmu di negeri ini. Warajauna alla nuzlama indaka ayyuhal malik, dan kami sekarang sangat berharap supaya kami tidak dizolimi, ya, dizolimi di sisimu wahai sang raja. Ini kata Ja'far kepada sang raja. Maka setelah disampaikan seperti itu, sang raja pun akhirnya mendapatkan keterangan dari pihak lainnya. Jadi selama ini sang raja An-Najasyi mendapatkan keterangan secara sepihak. Sekarang beliau mendapatkan keterangan dari pihak yang dituduh. Ketika mendapatkan posisi seperti itu dan jelas situasinya, maka sang raja bertanya, hal ma'aka mimma jahabihi anillahi min syai', apakah bersamamu ada sesuatu, ya, dari Allah yang itu turun kepada laki-laki tersebut? Faqala lahu Ja'far, maka Ja'far menjawab, na'am, ada. Kami memiliki sesuatu atau menghafal sesuatu dari laki-laki tersebut yang datang dari Allah. Lalu kata An-Najasyi, kata sang raja, Iqra alayya, bacakan kepadaku. Maka Ja'far pun segera membaca ayat-ayat pertama di surat Maryam. Maka dibacakanlah surat Maryam, ayat-ayat pertamanya yang dimulai dengan kaf, ha, ya, ain, shad. Dibacakan ayat 1, lalu ayat kedua, ayat ketiga, terus begitu
sampai beberapa ayat banyaknya dibaca oleh Ja'far, dan waktu itu An-Najasyi langsung menangis. Beliau menyimak bacaan tersebut dan lalu beliau pun menangis. Keluar air mata sang raja sampai membasahi jenggot sang raja. Begitu juga para pembesar kerajaan seperti para uskup, para ulama yang ada di sekeliling atau yang menyaksikan dialog tersebut di ruangan itu. Mereka ketika menyimak bacaan surat Maryam dari lisan Ja'far, mereka pun menangis sebagaimana sang raja. Mereka menyimak dan larut dalam penyimakan mereka. Mereka menangis sampai basah lembaran-lembaran yang mereka dekap di dada. Jadi para uskup, para ulama, para pembesar kerajaan yang waktu itu menyimak dialog itu, lalu menyimak bacaan Quran dari Ja'far, mereka sambil memegang lembaran-lembaran kitab suci mereka. Jadi mereka menangis membasahi lembaran-lembaran yang ada dalam dekapan mereka. Lalu setelah selesai dibaca oleh Ja'far, sang raja pun berkata, sesungguhnya apa yang tadi dibaca dan apa yang disampaikan oleh Isa alaihissalam itu keluar dari lentera yang sama. Maksudnya sumbernya sama, yaitu Allah. Apa yang ada dalam Injil, apa yang ada dalam Al-Quran datang dari satu sumber yang sama. Intoliko, pergilah kalian. Jadi keluar dari satu lentera, dari sumber yang sama. Ingat, ini di zaman itu, di zaman ketika Injil itu tidak sebagaimana sekarang, ya, yang begitu banyak versi, yang begitu banyak ini dan itunya, yang begitu banyak perubahannya di segala sisi. Pada waktu itu, ya, Injil yang dipelajari oleh mereka memang sudah ada yang berubah, tetapi tidak sedahsyat di zaman sekarang. Sehingga ketika menyimak bacaan tersebut, lalu memahaminya, dan memang seperti itulah sifat Al-Quran, mudah dipahami, mudah dibaca, mudah dihafal, mudah dipahami, bahkan oleh orang yang gak paham bahasa Arab sekalipun, karena sekarang banyak terjemahan dan misalnya. Jadi mudah dipahami, mudah dihafal dan dibaca. Pada waktu itu An-Najasyi berkata seperti itu. Ini dan apa yang dibawa oleh Isa datang dari satu lentera yang sama. Setelah berkata seperti itu, An-Najasyi bilang kepada dua utusan Quraisy tadi, Intoliko, pergilah kalian berdua. Fala wallahi la uslimuhum ilaikuma. Ya. Sekali-kali tidak, demi Tuhan, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua. Pergilah kalian. Dalam riwayat lainnya, pergilah kalian, ambil itu hadiah-hadiah yang kalian bawa, pulanglah kalian. Siapa saja yang kulindungi di negeri ini, maka dia selamat. Tidak boleh ada yang menyakitinya. Nah, setelah itu dua utusan Quraisy tadi, mereka pun pulang dengan upaya mereka yang gagal. Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah mereka pulang kembali ke Mekah membawa kegagalan dalam misi yang mereka jalani. Taib. Dalam satu riwayat disebutkan ketika mereka disuruh keluar, ternyata mereka enggak langsung pulang. Besok paginya mereka datang lagi kepada sang raja, lalu berusaha membuat sang raja emosi dengan mengatakan, itu teman-teman kami yang engkau ajak dialog kemarin, dia memiliki sesuatu yang tidak benar tentang Isa dan ibunya. Tentang Isa dan ibunya. Ini berarti sesuatu yang sensitif. Maka dipanggil lagi Ja'far, lalu dicek kebenaran kabar tersebut. Maka ketika ditanya, Ja'far pun menjawab sebagaimana yang Rasulullah ajarkan kepada mereka. Kata Ja'far, Isa adalah hamba dan utusan Allah, sedangkan Maryam adalah seorang wanita yang masih perawan, yang tidak berzina, yang Allah jaga kesuciannya. Dijawab dengan jujur seperti itu,
Kemudian An-Najasyi memahaminya dengan baik, lalu disuruh pergi. Dua utusan Quraisy yang kemarin sudah disuruh pergi oleh An-Najasyi. Kata An-Najasyi, izhabu, pergilah kalian. Berkata kepada Ja'far, pergilah kalian, fa antum syuyumun bi ardi, sesungguhnya kalian semua aman tinggal di negeriku. Man sabbakum gharim, barang siapa ada orang yang mencela kalian, maka dia merugi. Maka dia merugi disebutkan oleh An-Najasyi sebanyak 3 kali. Jadi apa yang disampaikan oleh Ja'far itulah ternyata yang diyakini oleh An-Najasyi, ya, yang diyakini oleh An-Najasyi. Taib. Nah, hadirin jamaah sekalian, ini kisah tentang bagaimana cobaan datang menghampiri sahabat-sahabat Rasulullah yang hijrah ke negeri Habasyah pada gelombang kedua. Dan Allah tolong mereka, Allah bantu mereka sehingga mereka pun diperkenankan untuk terus tinggal di negeri Habasyah dengan aman dan tenang. Mereka, para sahabat ini, jangan lupa jumlah mereka lebih dari 100. Mereka tinggal di negeri Habasyah selama sekian tahun. Bahkan disebutkan mereka, para sahabat ini, tinggal di negeri Habasyah sampai Rasulullah hijrah ke Madinah. Bahkan sampai Rasulullah berperang dan memenangi peperangan melawan musuh-musuh beliau. Pada tahun ke-7 Hijriah, sahabat-sahabat yang ada di negeri Habasyah pun mereka pulang kembali ke Madinah, ke sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu setelah mereka didorong oleh An-Najasyi, karena waktu itu terjadi pergolakan politik di Habasyah, sementara An-Najasyi khawatir akan keselamatan para sahabat tersebut. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kurang dan salah. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan dapat menjadi sesuatu yang bisa kita ambil ibrahnya, kita bisa ambil hikmah di dalamnya. Dan jangan pernah lupa bahwa duduknya kita di sini menyimak pembahasan tentang kehidupan dan perjalanan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau yang mulia, ini termasuk di antara upaya kita mengenali manusia-manusia terbaik. Dan kita berharap kita dikumpulkan dengan mereka nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.